Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Lisa dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Distributing Service through Physical and Electronic Channels. Oke, bisa dilanjut. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya, Adi, kedua ada Mbak Tina, dan yang ketiga ada Torik Hilmi. Bisa di next. Oke, yang pertama masuk ke bagian Distribution in a Service Context. Oke, di sini akan membahas 4 pertanyaan yang membentuk dasar dari setiap strategi distribusi jasa. Yang pertama ada pertanyaan mengenai apa yang bisa disalurkan melalui saluran distribusi. Dari pertanyaan ini akan membahas 3 aliran, yaitu ada aliran informasi dan promosi, yang kedua ada aliran negosiasi, dan yang ketiga ada aliran produk. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana seharusnya jasa menjangkau pelanggan. Di sini akan membahas 3 hal penting, yaitu ada pelanggan mengunjungi situs layanan, kedua ada penyedia layanan pergi ke pelanggan mereka, kedua ada transaksi dilakukan dari jarak jauh. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu di mana jasa harus diberikan. Di sini akan membahas 3 poin penting, yaitu pertama ada pertimbangan lokasi strategis seperti kebutuhan pelanggan dan jenis layanan. Kedua ada pertimbangan taktis seperti karakteristik lokasi spesifik. Yang ketiga ada kendala lokasi seperti skala ekonomi yang diperlukan. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir yaitu kapan jasa harus diberikan. Di sini akan membahas 4 hal penting. Yang pertama ada kebutuhan pelanggan, kedua ada ekonomi dari jam buka tambahan, ketiga ada ketersediaan tenaga kerja, dan terakhir ada penggunaan fasilitas layanan mandiri. Oke, kemudian bagian yang kedua yaitu what is being distributed. Bisa di next. Oke, di sini akan membahas 3 aliran yang saling terkait yang menunjukkan apa yang sedang didistribusikan. Di sini akan membahas 3 aliran. Yang pertama ada aliran informasi dan promosi. Ini merupakan distribusi informasi dari materi dan materi promosi terkait dengan penawaran layanan. Tujuannya adalah untuk membuat pelanggan tertarik untuk membeli layanan. Kedua ada aliran negosiasi. Di sini mencapai kesepakatan tentang fitur dan konfigurasi layanan, serta syarat penawaran sehingga kontrak pembelian dapat ditutup. Tujuan dari aliran ini adalah untuk menjual hak untuk menggunakan layanan, misalnya seperti menjual reservasi atau tiket. Yang ketiga ada aliran produk. Di sini banyaknya layanan, terutama yang melibatkan pengolahan orang atau kepemilikan memerlukan fasilitas fisik untuk pengiriman. Aliran ini menggunakan strategi distribusi, memerlukan pengembangan jaringan situs lokal. Oke, bisa di next. Kemudian, how should a service be distributed? Oke, bisa di next. Di sini menjelaskan bagaimana layanan dapat didistribusikan berdasarkan 3 pilihan. Yang pertama ada pelanggan mengunjungi situs layanan. Jadi di sini beberapa layanan inti memerlukan lokasi fisik yang secara signifikan membatasi distribusinya. Contohnya adalah untuk layanan pengolahan orang seperti pemindaian resonansi magnetik. Kemudian yang kedua ada penyedia layanan pergi ke pelanggan. Layanan ini meningkatkan kenyamanan pelanggan dan memungkinkan penyedia untuk melihat masalah atau kebutuhan secara langsung. Contohnya adalah pemangkasan pohon atau layanan perbankan pribadi untuk individu berkomunikasi tinggi. Dan yang terakhir ada transaksi layanan dilakukan secara remote atau secara online. Layanan inti berbasis informasi dan banyak layanan tambahan dapat didistribusikan dan disampaikan dari jarak jauh. Contohnya adalah Zoom atau membeli asuransi perjalanan secara online. Oke, kemudian ada the service transaction is conducted remotely. Bisa di next. Oke, bagian yang pertama ini membahas isu penyampaian jasa saluran elektronik. Yang pertama yaitu ada pelanggan tidak pernah melihat fasilitas layanan atau bertemu dengan personel layanan secara langsung dapat bertransaksi secara online. Yang kedua, pertemuan layanan dengan personel layanan lebih mungkin melalui pusat kontak pelanggan, chat, email, Twitter, atau surat. Yang ketiga ada produk fisik, dokumen atau benda lain, contohnya adalah kartu kredit atau kartu keanggotaan, yang perlu mencapai pelanggan disampaikan oleh penyedia logistik yang menawarkan solusi terintegrasi andal dan hemat biaya. Yang kedua ada faktor pendorong pertumbuhan layanan melalui dunia digital. Yang pertama ada kenyamanan faktornya, yaitu kemudahan akses dan transaksi tanpa harus berada di lokasi fisik. Yang kedua ada kemudahan pencarian, yaitu memudahkan pelanggan untuk mencari dan membandingkan layanan.
Yang ketiga ada pilihan yang lebih luas yang menawarkan berbagai pilihan layanan kepada pelanggan. Yang keempat ada potensi harga yang lebih rendah. Di sini menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan layanan konvensional. Dan yang terakhir ada layanan 24/7 dengan pengiriman cepat, yaitu menyediakan layanan sepanjang waktu dengan waktu pengiriman yang cepat. Oke, bisa di next. Kemudian yang kelima ada channel preference vary among customer. Oke. Di sini kita akan mengetahui pemahaman determinan preferensi saluran pelanggan. Yang pertama ada untuk layanan yang kompleks dan beresiko tinggi. Ini menjelaskan mengenai individu yang cenderung mengandalkan saluran pribadi. Contohnya adalah pelanggan yang sedang mengajukan kartu kredit menggunakan saluran online, tetapi lebih memilih transaksi tatap muka saat memperoleh hipotek. Kedua ada kepercayaan dan pengetahuan. Di sini individu dengan kepercayaan dan pengetahuannya lebih tinggi tentang layanan atau saluran lebih cenderung menggunakan saluran impersonal dan layanan mandiri. Yang ketiga ada aspek fungsional transaksi, yang menjelaskan pelanggan yang mencari aspek fungsional dari transaksi lebih memilih kenyamanan. Ini sering berarti menggunakan saluran impersonal dan layanan mandiri. Selanjutnya ada channel integration. Next. Merupakan saluran elektronik menawarkan pelengkap atau alternatif terhadap saluran tradisional untuk menyampaikan jasa berbasis informasi. Masih banyak konsumen yang menggunakan saluran tradisional, contohnya itu seperti ATM dan juga pusat panggilan. Lalu selanjutnya ada the strategic and tactical location consideration. Yaitu lokasi fisik itu perlu investasi yang cukup besar dan komitmen jangka panjang, karena sifatnya yang tetap sebagai dari sewa dan investasi yang panjang. Nah, jadi ada dua di sini, ada pertimbangan lokasi strategis, yaitu lokasi itu harus konsisten dengan strategi pemasaran dan segmen sasaran untuk jangka waktu yang lama. Untuk mengembangkannya itu mulai dengan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, aktivitas kompetitif, dan juga sifat operasi jasanya. Lalu ada pertimbangan lokasi taktis, yaitu faktor utama yang perlu dipertimbangkan meliputi ukuran dan karakteristik populasi, terus lalu lintas jalan kaki dan kenalan serta karakteristiknya, lalu ada kenyamanan akses bagi pelanggan, pesaing di wilayah tersebut, sifat bisnis dan toko terdekat, ketersediaan tenaga kerja, dan juga ketersediaan lokasi. Oke, menurut ketersediaan lokasi, biaya sewa, dan ketentuan lainnya. Selanjutnya ada decision of physical channels and the factor that determine extended operating hours. Okay, next. Jadi di masa lalu itu sebagian besar layanan retail dan profesional di negara-negara industri mengikuti jadwal tradisional, yaitu tersedia sekitar 40-50 jam seminggu. Secara historis, pembukaan hari Minggu sangat tidak disarankan sebagian besar dikarenakan budaya Kristen dan seringkali dilarang oleh hukum, yang mencerminkan tradisi panjang yang didasarkan pada praktik keagamaan. Dan saat ini situasi telah berubah. Beberapa porsi layanan yang sangat responsif standarnya telah menjadi layanan 24/7 atau 24 jam sehari, 7 hari seminggu di seluruh dunia. Lalu ada using intermediaries in distribution service. Memiliki peran penting dalam mengirim produk ke tangan konsumen dengan menyediakan jasa tambahan sebagai delegasi kepada pelanggan. Tantangan bagi pelaku bisnis adalah menjaga keseluruhan proses dengan memastikan setiap elemen distribusi yang ditawarkan oleh perantara sesuai dengan konsep pelayanan yang konsisten dan lancar. Perantara berperan mencapai jangkauan dan menghasilkan ekosistem bisnis yang menyeluruh. Setiap media perantara menawarkan kelebihan dan biaya yang sangat berbeda. Saluran distribusi dengan biaya terendah, contohnya situs web atau aplikasi perusahaan milik sendiri. Sedangkan saluran paling mahal seringkali contohnya distributor online Expedia dan Priceline yang dapat membebankan biaya hingga 30% dari net transaksi. Dalam strategi bisnis, itu harus mempertimbangkan pertama peran dan nilai tambahan manfaat yang diberikan oleh perantara, risiko perantara mengambil pelanggan, dan biaya jasa perantara. Web franchise is a common way of delivering service to end user. Waralaba telah menjadi cara yang populer untuk meluas penyampaian konsep pelayanan efektif. Hal ini dilakukan tanpa melakukan investasi moneter dalam jumlah besar untuk mempercepat perluasan lokasi yang dimiliki dan dikelola perusahaan. Waralaba adalah strategi yang sangat menarik bagi perusahaan jasa ketika perusahaan ini memiliki sumber daya yang terbatas dan pertumbuhan yang cepat diperlukan untuk mendahului pesaingnya. Terus
Komite jangka panjang dari manajer toko, penerima waralaba cenderung memiliki motivasi tinggi untuk memastikan kepuasan pelanggan yang tinggi dan membangun loyalitas pelanggan. Lalu penerima waralaba cenderung berasal dari komunitas lokal dan oleh karena itu bisa sangat efektif dalam berhubungan dengan otoritas lokal misalnya selama pembangunan dan renovasi fasilitas, lalu pasar tenaga kerja, media dan juga pelanggan. Nah, faktor keberhasilannya waralaba ini antara lain kemampuan untuk mencapai ukuran yang lebih besar dengan menambah merek yang lebih dikenal, menawarkan lebih sedikit layanan pendukung kepada waralaba tetapi kontrak jangka panjang, memiliki overhead per outlet yang lebih rendah, memberikan informasi yang akurat dan realistis mengenai karakteristik yang diharapkan dari operasi waralaba dan dukungan yang diberikan. Lalu membangun hubungan kooperatif dibandingkan mengendalikan. Nah, lalu kelemahannya apa nih? Nah, kelemahannya itu hilangnya kendali atas sistem penyampaian dan akibatnya bagaimana pelanggan merasakan layanan yang sebenarnya, memastikan bahwa waralaba mengadopsi prioritas dan prosedur yang sama persis seperti yang ditentukan oleh pemberi waralaba. Lalu ketika waralaba memperoleh pengalaman dan malah mulai percaya bahwa mereka dapat menjalankan bisnis dengan lebih baik tanpa batasan ditentukan oleh perjanjian, yang seringkali mengakibatkan perselisihan hukum antara keduanya. Untuk Selanjutnya adalah challenge of distribution in large domestic markets. Jadi ada 3 tantangan yang dihadapi dalam pendistribusian jasa market yang sangat luas. Yang pertama ada logistik fisik, karena jarak yang jauh dan adanya perbedaan zona waktu sehingga membutuhkan logistik yang lebih banyak dan lebih besar. Dan yang kedua adalah multikulturalisme. Semakin banyak imigran yang berada di wilayah tersebut, maka multikulturalisme ini menjadi lebih penting, menjadi sangat penting untuk sebagai bahan pertimbangan. Dan yang terakhir adalah perbedaan hukum dan tarif pajak. Perbedaan hukum dan tarif pajak di setiap daerah itu berbeda-beda dan hal ini dapat mempengaruhi cara jasa dipasarkan dan dikelola. Contohnya ada di Amazon Web Service. Amazon Web Service atau AWS ini adalah layanan cloud computing yang berbasis di Amerika Serikat. Nah, cara pemasaran di USA dan di Australia itu berbeda. Karena di USA banyak negara-negara bagian, jadi lebih banyak logistik fisiknya daripada yang ada di Australia. Oke, next adalah distributing service internationally. Itu ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi transitional strategies. Transnational strategies ini adalah pengertiannya adalah berusaha untuk mengintegrasikan operasinya di seluruh dunia. Ada 5 yang mempengaruhi transnational strategies ini. Yang pertama ada market drivers, itu adalah kebutuhan umum yang sama di banyak negara. Yang kedua ada competition drivers, yaitu melindungi posisi perusahaan di negara lain. Yang ketiga, technology drivers, yaitu peningkatan kinerja berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang keempat, cost drivers, yaitu semakin banyak mereka memproduksi, maka semakin kecil biaya produksinya atau economic of scale. Dan yang terakhir ada government drivers, yaitu regulasi yang mendorong perusahaan untuk melakukan layanan transnasional. Contohnya di McDonald, karena McDonald ini adalah kebutuhan yang umum atau makanan yang dibutuhkan di seluruh dunia, dan masyarakat batasnya akan lebih tinggi ketika mereka mengunjungi sebuah jasa yang memiliki standar yang sama di seluruh dunia. Baik, next. How does the nature of a service affect international distribution? Ini ada 3. Yang pertama ada people processing service, yaitu di mana jasa tersebut membutuhkan interaksi langsung dengan pelanggan. Ada 2 caranya. Yang pertama dengan export the service concept. Ini maksudnya dengan mendirikan operasi layanan di negara lain. Contohnya hotel, restoran, seperti McD tadi, layanan makanan. Jadi mereka mengekspor jasa mereka ke negara lain. Atau importing the customers, yaitu dengan melayani customer di negara lain. Contohnya layanan kesehatan dan juga pariwisata. Dan kedua ada session processing service.
ini membutuhkan skill lokal ya. Yang pertama seperti bengkel otomotif dan juga jasa pengiriman. Dan yang terakhir ada import basis service. Ini mencakup mental processing. Mental processing service itu seperti newsletter, entertainment, dan juga information processing service itu seperti perguruan tinggi atau perguruan-perguruan lainnya. Itu ada 3 cara. Yang pertama dengan export the service to a local service factory. Itu maksudnya tersedia di fasilitas lokal yang dikunjungi oleh pelanggan. Dan yang kedua ada import customer, itu melayani customer dari negara lain. Contohnya ada university. Yang ketiga, export the information via telecommunication and transform it locally. Contohnya seperti social media. Selanjutnya, apa sih tantangannya dari international trade pada jasa ini? Tantangan utamanya adalah regulation. Karena pasar dari perusahaan ini seringkali sangat diatur seperti perjalanan udara, perawatan kesehatan, dan juga layanan keuangan. Karena regulasi dari tiga jasa ini berbeda-beda pada setiap negara. Dan yang terakhir, strategi untuk memasuki pasar internasional itu bergantung pada 5 hal. Yang pertama, kontrol properti intelektual atau IP-nya. Yang kedua, pada tingkat interaksi pelanggannya. Jadi perusahaan perlu menentukan dari 3 tadi ya yang sudah kami sebutkan. Interaksi yang bagaimana yang akan diberikan kepada pelanggan. Dan yang ketiga, jika nilai terletak pada properti intelektual, maka layanan dapat diekspor langsung seperti e-book, musik, dan juga perangkat lunak. Dan yang keempat, jika kontrol IP dan persyaratan kontak pelanggan moderat, maka perusahaan dapat menggunakan lisensi, waralaba, atau franchising, dan juga kemitraan. Dan yang terakhir, jika diperlukan tingkat interaksi yang tinggi dan kendali IP yang rendah, perusahaan harus memiliki investasi langsung asing melalui pembentukan cabang, anak perusahaan, atau merger dan akuisisi. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.